Toilet SMU Bina Persada baru saja direnovasi. Namun, setelah direnovasi, kejadian aneh dialami oleh penjaga sekolah itu. Mulai dari keran air yang nyala sendiri, suara tangisan seorang perempuan waktu malam-malam, dan juga bunyi air kloset serta lampu yang suka berdisko alias kedap-kedip sendiri. Tahun ajaran baru mulai dibuka. Semua siswa tampak riang gembira di hari pertama masuk sekolah. Seorang siswi baru pindahan dari Perancis bernama Marsha mencuri perhatian seisi sekolah, termasuk Pak Wahyu, guru favorit di sekolah yang suka memberi pelajaran tambahan bagi siswa baru. Seperti biasa, Okta dan kedua sahabatnya yang nakal, Ical dan Rio, pergi ke toilet saat jam pelajaran untuk merokok. Mereka mengelabuhi Pak Surya, guru PKN yang ada di kelas mereka dengan embel-embel sakit perut dan kentut di dalam kelas untuk meyakinkannya. Semua siswa pun gaduh. Marsha mendapati tulisan bete di bangkunya. Di toilet, Okta, Rian, dan Ical mulai membandingkan Marsha dengan Viola, siswi paling populer di sekolah. Saat kedua sahabatnya masuk kelas, Okta yang lagi boker melihat penampakan potongan tangan. Okta yang panik segera keluar dari bilik toilet dan kedapatan Pak Wahyu di depannya. Okta yang ketahuan merokok pun akhirnya dihukum untuk mengepel lantai sekolah. Pulang sekolah, Marsha melewati geng Viola CS tanpa permisi dan membuat mereka kesal. Okta menceritakan kejadian yang dia alami di toilet tadi, namun sahabatnya justru mentertawainya. Marsha yang hendak lewat membaca surat punggung perjanjian Okta membuat Okta tersipu malu. Okta kemudian meminta Rio dan Ical untuk menggantikannya mengepel lantai dan dia mengejar Marsha untuk menawarkan pulang bareng. Namun Marsha memilih naik ojek. Hal itu membuat Okta semakin penasaran tentang Marsha. Di kafe, Marsha yang lagi sendirian dihampiri Okta. Marsha pun hendak pergi karena risih. Kemudian Okta melihat bandrol harga yang masih menempel di celana Marsha, membuat Marsha berterima kasih dan mengurungkan niatnya untuk menjauh dari Okta. Viola CS yang melihat Marsha dan gebetannya berduaan jadi semakin kesal. Keesokan paginya, Viola CS melabrak Marsha di toilet sekolah. Mereka membuang sepatu Marsha ke toilet, merobek bajunya, dan mengacak-ngacak tas Marsha. Setelah Viola CS pergi, Marsha mendengar suara wanita minta tolong. Marsha terkejut saat Bu Endang menepuk pundaknya dari belakang. Bu Endang yang melihat baju Marsha berantakan, rambut acak-acakan, dan tak memakai kaos kaki menasihati Marsha agar jangan banyak gaya jika sekolah di Indonesia. Kemudian Marsha diminta ke koperasi untuk membeli seragam dan kaos kaki baru. Di dalam kelas, Marsha melempar Viola dengan pensil. Kemudian, dia mendapati tulisan lagi di mejanya. Gua bete banget. Marsha pun membalas dengan menuliskan, aku juga, menggunakan tip X. Ical dan Rio melihat adik kelasnya olahraga. Mereka berdua kemudian pergi ke toilet cewek untuk mengintip para cewek ganti baju. Mereka meletakkan tulisan toilet rusak di salah satu bilik. Semua berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Rio melihat adik kelasnya ganti baju dari atas bilik. Setelah giliran Ical mengintip, tiba-tiba sosok kepala menyeramkan muncul di hadapannya, membuat Ical terjatuh menimpa Rio yang ada di bawahnya. Potongan tangan pun menggerayangi kaki Ical. Mereka pun akhirnya keluar usai menciptakan kegaduhan bagi cewek-cewek yang akan ganti baju. Ical menceritakan kejadian yang baru saja dia alami di toilet kepada Okta. Rio datang dan mengatakan kalau dia baru saja selesai mendownload film dewasa. Rio tetap akan mojok di toilet meski Ical sudah memperingatinya. Di toilet, saat Rio sedang nonton film dewasa, sosok tangan menyeramkan muncul dari dalam kloset meraba-raba sekelangkangannya Rio. Rio yang terkejut segera keluar dari bilik toilet membuat adik kelasnya tercengang heran. Pulang sekolah, Marsha menemui Pak Wahyu. Pak Wahyu mengatakan beberapa hal yang menurut Marsha tidak begitu penting karena dia sudah pindah sekolah beberapa kali hingga dia paham bagaimana cara menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya seperti yang dikatakan Pak Wahyu. Marsha pun buru-buru pamit pulang. Okta, Rio, dan Ical saling bercerita kejadian yang mereka alami. Mereka mengira jika toilet itu tidak diselamati sebelum direnovasi, karena sebelumnya toilet sekolah itu baik-baik saja. Mereka beranggapan mungkin saja uang untuk selamatannya dikorupsi oleh Pak Wahyu. Malam harinya, Pak Wahyu yang sedang mengoreksi data siswa dikejutkan oleh istrinya, Ibu Endang, yang menggunakan seragam SMA. Mereka lalu melakukan hubungan suami istri dengan fantasi guru murid. Pagi harinya, Marsha terheran dengan balasan pesan singkat yang ditulis di bangkunya yang mengatakan senasib.
Sementara di toilet, Ibu Endang menangis lantaran dia tidak bisa hamil. Dia terkejut saat klosetnya bergerak sendiri, seakan ada makhluk yang mau keluar dari dalam. Bu Endang pun lari ketakutan. Marsha mendapat surat dari laci bawah bangkunya. Dalam surat itu tertanda nama Adelia dan dia mengingat perkataan Pak Wahyu. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. Seorang guru pun terkejut lantaran sebelumnya dia tidak melihat kehadiran Marsha. Marsha lalu minta izin untuk pergi ke toilet. Saat Marsha membaca surat Adelia dengan kebingungan, Okta datang yang membuat Marsha terkejut. Okta lalu mengajak Marsha jalan usai pulang dari les pelajaran tambahannya. Ibu Adelia mendatangi satpam penjaga sekolah bersama polisi untuk mencari informasi tentang anaknya yang sudah tidak pulang selama beberapa minggu. Marsha yang mendengar obrolan mereka menanyakan pada Okta yang sudah menunggunya sejak tadi tentang siapa itu Adelia. Okta akan menceritakannya namun Marsha harus ikut bersamanya. Marsha pun setuju. Viola marah-marah pada adik kelasnya saat latihan lantaran tidak paham-paham gerakan cheerleadersnya. Okta tengah asyik bermain golf dan menghiraukan perkataan Marsha tentang Adelia. Usai melatih tim cheerleaders, Viola CS lalu bergosip di toilet tentang Marsha, Okta, Pak Wahyu, dan juga Bu Endang. Mereka terkejut saat mendengar bunyi air kloset dari salah satu bilik. Seorang perempuan keluar. Ya, dia adalah hantu toilet yang menyerupai Marsha. Saat Viola membalikkan badan Marsha, wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan. Viola CS pun berteriak ketakutan. Okta menceritakan tentang Adelia pada Marsha. Okta bilang jika Adelia senasib sama Marsha, yaitu sama-sama anak baru di kelas 3. Marsha pun pamit ke toilet dan saat di toilet, dia merasa ada yang memperhatikan. Dia segera keluar dan mengajak Okta pulang. Tengah malam, di rumahnya, Marsha terbangun dari tidurnya dan dia pergi ke toilet. Keanehan muncul karena tiba-tiba saja Marsha tertidur di dalam kelas. Teman sebangkunya heran dan mengira jika Marsha begadang semalaman di sekolah. Karena pagi-pagi sekali Marsha sudah ada di kelas. Marsha pergi ke toilet dan menghiraukan pertanyaan temannya lantaran mendapati sebuah kalung di tangannya. Di toilet, Viola CS menceritakan kejadian yang mereka alami kemarin sore pada Ibu Endang. Viola CS langsung teriak saat melihat kedatangan Marsha dan segera pergi dari toilet karena takut. Di bilik toilet, Marsha kebingungan melihat kalung yang diberikan Adelia. Marsha pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Adelia melalui buku tahunan alumni sekolah. Dia lalu mendapati alamat rumahnya dan mencatat di HP-nya. Dia segera pergi dan terkejut dengan kehadiran Okta di belakangnya. Marsha lalu meminta Okta untuk mengantarkannya ke rumah Adelia. Okta meminta Rio dan Ical untuk menunggu di sekolah sampai mereka kembali. Di dalam mobil, Okta dan Marsha saling berseturu perihal Adelia. Marsha beranggapan jika Adelia dibunuh oleh Pak Wahyu. Di rumah Adelia, ibunya Adelia menceritakan tentang anaknya pada Marsha dan Okta. Dia juga mengatakan jika Pak Wahyu adalah guru favoritnya Adelia setelah Marsha bertanya hubungan Adelia dan Pak Wahyu. Marsha lalu pergi ke toilet yang ada di dekat kamar Adelia. Dia mencari suara yang memanggil namanya yang ternyata berasal dari dalam kamar Adelia. Dia membuka lemari dan mendapati boneka yang jatuh dengan terpotong-potong. Sebuah kotak muncul di hadapannya dan saat Marsha memegangnya, dia melihat gambaran mayat yang dipotong-potong lalu dikemasukkan ke dalam toilet. Tiba-tiba saja Marsha terkejut saat dibangunkan oleh ibunya Adelia karena Marsha tertidur di kamar Adelia. Okta mengatakan jika Adelia mungkin saja minggat dari rumah, sementara Marsha tetap yakin jika Adelia dibunuh meski Okta menjelaskan bahwa semua toilet ada penunggunya termasuk di sekolah yang mana merupakan bekas kuburan, penjara, dan juga rumah sakit zaman dulu. Di sekolah yang mulai sepi menjelang maghrib, Ical kebelet pipis. Dia mengajak Rio untuk ikut menemaninya karena dia takut dihantui lagi. Usai kencing, Ical terkejut melihat darah yang keluar dari kloset. Tak berapa lama, sosok menyeramkan pun muncul dan keluar dari dalam toilet. Rio dan Ical yang panik dan tak bisa membuka pintu klosetnya, memejamkan mata dan sosok itu pun hilang. Mereka pun segera keluar. Okta yang baru sampai di sekolah mencari Rio dan Ical. Marsha turun dari mobil dan mendatangi Pak Wahyu dengan membawa surat dan kalung milik Adelia. Bu Endang memperhatikan Marsha saat masuk ke ruangan Pak Wahyu. Pak Wahyu mengatakan jika tak tahu apa-apa tentang surat itu. Dia menjelaskan pada Marsha bahwa pada saat Adelia menghilang, tepat tanggal 2 Juli lalu, Pak Wahyu sedang pergi ke Solo ke rumah orang tuanya. Dan polisi juga sudah menyelidikinya dan mengatakan bahwa Pak Wahyu tidak bersalah.
Pak Wahyu lalu pergi menelpon polisi untuk memberitahu sebuah bukti yang dibawa Marsha. Meninggalkan Marsha sendirian di ruangan itu. Marsha lalu melihat foto Bu Endang dan Pak Wahyu. Dia lalu melihat kalung yang dipakai Bu Endang seperti tidak asing lagi. Dia kemudian mengambil kalung yang diberikan Adelia, kemudian mencocokkannya dengan foto. Di belakang Marsha, Bu Endang dengan perangai jahatnya memegang rambut dan membanting kepala Marsha ke meja hingga pingsan. Marsha diikat dalam bilik toilet dan Ibu Endang datang membawa gergaji juga karung untuk memutilasi Marsha. Marsha pun teriak-teriak untuk minta tolong, namun Bu Endang mengatakan jika tidak akan ada orang yang mendengarnya. Bu Endang juga mengatakan bahwa siapapun yang mengganggu suaminya akan bernasib sama seperti nasib Adelia, yaitu dipotong-potong, kemudian mayatnya dibuang di dalam toilet. Pak Wahyu menanyakan Ibu Endang pada penjaga sekolah, namun penjaga sekolah malah mengira jika Pak Wahyu sedang memesan rendang dan menanyakan Ujang yang sudah dipecat. Maklumin aja, penjaga sekolah ini ternyata budek guys. Okta, Rio, dan Ical lagi nungguin Marsha yang tak kunjung datang. Kemudian mereka melihat Pak Wahyu dan menanyakannya. Pak Wahyu pun mengatakan jika dia tadi sedang bersama Marsha, namun dia sudah tak melihat Marsha lagi dan dia juga lagi mencari istrinya Ibu Endang. Mereka pun ikut Pak Wahyu untuk mencari Marsha. Di toilet, saat Ibu Endang akan menggergaji kepala Marsha, tiba-tiba dia terpental hingga keluar darah dari mulutnya. Suara cekikikan hantu toilet pun menggema-gema membuat Ibu Endang pusing. Ibu Endang lalu dipentalkan ke sana kemari. Di sisi lain, Pak Wahyu, Okta, Rio, dan juga Ical menyadari koridor sekolah mulai tenggelam oleh darah. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian mendengar teriakan Marsha dan Ibu Endang dari dalam toilet, namun mereka tak dapat membukanya. Ibu Endang mulai disiksa, toilet pun meledak. Di tengah kegaduhan, penjaga sekolah datang memberikan nasi rendang yang dia kira Pak Wahyu memesannya. Satu persatu bagian tubuh Adelia terpental keluar dari dalam toilet. Hantu Adelia dengan membawa gergaji mulai mendekati Ibu Endang sambil menampilkan adegan masa lalu saat Adelia dimutilasi tepat jam 1:05. Namun Marsha menghentikan Adelia dengan memohon dan mengatakan jangan membunuh. Ibu Endang sudah mengakui kesalahannya. Marsha berkata jika Adelia akan dikubur dengan layak dan semua orang akan mengenalnya Adelia sebagai orang baik, bukan seorang pembunuh. Hantu Adelia pun menghilang dan semua lampu menyala kembali. Pintu pun sudah mulai bisa dibuka. Pak Wahyu segera menghampiri Ibu Endang dan Okta menghampiri Adelia untuk melepaskan ikatan talinya. Adegan mulai berakhir 3 bulan kemudian. Tepat jam 1:05, para siswa meninggalkan kelas. Marsha pun pergi ke toilet meski Okta khawatir karena tepat jam 1:05. Marsha mengatakan jika semuanya itu sudah lewat dan sudah selesai. Di dalam bilik toilet, tiba-tiba hantu Adelia muncul dan mengatakan, "Terima kasih Marsha, kamu teman yang paling baik. Aku gak rela kehilangan teman seperti kamu." Maksud kamu?